Terapi manajemen batuk di era new normal, ya sekarang ini kita menghadapi masa pandemi, tentunya kita harus perhatikan apakah pasien tersebut pasien geriatri dan biasanya apakah juga memiliki penyakit penyerta atau komorbid atau gangguan imunitas. Kemudian juga jika memungkinkan anjurkan pasien atau penderita batuk untuk tidak berbaring telentang karena hal ini membuat batuk menjadi tidak efektif. Dan kita sarankan juga untuk pasien banyak minum atau minum madu, kemudian juga untuk pasien dengan COVID, pertimbangan penggunaan jangka pendek kodein, tablet kodein atau larutan oral morfin sulfat untuk menekan batuk itu tidak direkomendasikan. Kemudian terapi non farmakologi batuk kering ini tetap terhidrasi dengan minum banyak air, air hangat mungkin lebih baik, kemudian minum sedikit demi sedikit cairan, kemudian menghirup udara, menghirup uap, diulangi menghirup uap disarankan untuk menyembuhkan batuk kering. Jadi tuangkan air panas ke dalam mangkuk kemudian dihirup udapnya. Kemudian juga minum air hangat dengan lemon dan madu ini untuk melegakan tenggorokan. Kalau untuk yang berdahak, tetap kita jaga agar tubuh tetap terhidrasi dengan air hangat. Kaldu biasanya kita kalau batuk berdahak tuh enak sekali kalau minum sup-supan yang panas ya, teh herbal, kemudian juga hirup udara setidaknya 3 kali sehari untuk mengencer dahak. Kemudian juga berbaring di sisi kiri atau kanan, ini juga dapat membantu mengeluarkan dahak lebih cepat. Kemudian bergerak seperti berjalan membuat paru-paru berfungsi sehingga dapat memudahkan dahak untuk keluar. Ini klasifikasi obat batuk. Ada antitusif dan ada mukolitik ekspektoran. Ya, kalau antitusif untuk menekan refleks batuknya, kalau efektoran adalah untuk memudahkan batuk atau pengeluaran dahaknya. Kemudian mukolitik juga untuk mengencerkan mukus dahaknya sehingga mudah diekspektorasikan. Ini contoh-contoh obatnya ada opioid, non-opioid, kemudian antihistamin. Kemudian kalau untuk mukolitik ekspektoran ada gliseril guaiacolat atau guaifenesin atau amonium klorida. Mukolitik ada bromheksin, ada amroxol dan acetylcysteine. Ini untuk terapi farmakologi batuk anak-anak, bahwa kalau anak-anak dia berdahak itu berikan guaifenesin, untuk batuk kering atau berikan dextromethorphan. Tetes hidung salin untuk meredakan sumbat jalan nafas, ini juga membersihkan lendir. Ini banyak sekali sekarang ini, saat ini pasien sering, untuk pasien COVID pun sering diberikan tetes hidung salin. Kalau untuk pasien dewasa atau lansia, farmakologi batuk, terapi farmakologi untuk batuk berdahaknya juga diberikan guaifenesin dan untuk keringnya ada dextromethorphan. Perkembangan dilihat juga apakah punya penyakit komorbid yang dideritanya. Kemudian kalau untuk pasien ibu hamil, ini juga untuk pasien batuk berdahak, bromheksin, kemudian untuk batuk kering, dextromethorphan. Terapi batuk berdahak ekspektoran ini dapat meningkatkan sekresi mucin dan meningkatkan hidrasi mukus hingga membentuk sejumlah volume mukus. Contoh untuk terapi obat batuk berdahak yaitu hipertonik salin dan guaifenesin. Kalau untuk yang ekspektoran ini juga meningkatkan sekresi mucin, ini contohnya adalah hipertonik salin dan guaifenesin. Kalau untuk mukoregulator, ya termasuk obat yang tidak berperan pada saluran nafas, tapi dapat mengurangi hipersekresi mukus kronik melalui penurunan aktivitas antiinflamasi atau menghambat aspek fisiologis mukus tertentu. Contohnya adalah anticholinergic. Kemudian kalau untuk mukolitik bekerja dengan mengurangi viskositas atau kental mukus, kemudian mungkin respiratorinya juga mengandung ikatan disulfida, berperan dalam bentuk struktur mukin, kemudian mukolitik mengandung gugus sulhidril yang dapat memecah ikatan disulfida sehingga berpotensi mengurangi viskositas. Contohnya ini N-acetylcysteine dan R-dostecysteine. Nah, ini untuk mukokinetik senyawa ini dapat meningkatkan pergerakan mukus ya, sehingga meningkatkan pengeluaran mukus melalui batuk. Ada beberapa jenis obat, ada yang meningkatkan dan mengecerkan mukus. Contohnya adalah ambroxol, surfaktan, dan bromheksin. Ambroxol dan bromheksin kerap juga diklasifikasikan sebagai mukolitik. Dan ini ada 3 aksi bromheksin perlawanan terhadap dahak, mekanisme dari bromheksin terhadap mukus yang disebutkan adalah TLC mukus. T-nya itu adalah thin atau mengencerkan dahak, kemudian L-nya adalah loosens atau mengurangi lekatan dahak, kemudian C-nya adalah clear yaitu mengeluarkan dahak dengan membantu mekanisme alami dari tubuh.
Nah, ini ada penelitian terhadap peran bromheksin pada bronkiktasi eksaserbasi. Ya, ini metodenya acak, buta ganda, ya kontrol placebo, kelompok paralel. Agennya adalah bromheksin 30 mg dengan placebo 3 kali sehari diberikan pada pasien, durasinya kemudian terapi 15 hari, sebanyak 15 hari. Subjeknya adalah 88 orang dengan bronkiektasis dan eksaserbasi akut. Di kesimpulan bahwa dilihat bahwa bromheksin dengan placebo semakin rendah nilainya, perbaikan batuknya semakin baik. Jadi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa bromheksin mengurangi batuk pada penderita. Terapi batuk kering, antitusif merupakan obat yang digunakan untuk meredakan batuk kering. Kemudian tadi saya kata slide awal bahwa terapi antitusif tidak direkomendasikan untuk pasien dengan COPD, contohnya dextromethorphan. Ini etika batuk kita saat pandemi, ada saat saat sekarang ini, bahwa satu, ketika kita batuk tutup hidung kita dengan tisu atau sapu tangan atau lengan baju dalam, kemudian segera buang tisu tersebut ke dalam sampah, cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi batuk. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan momen bahagia karena batuk berdahak. Bisolfon Extra dengan langkah jitu melawan batuk berdahak, melepaskan, mengencerkan, dan mengeluarkan dahak. Bisolfon, momen bahagia tanpa batuk berdahak. Baiklah, teman sejawat semuanya, setelah kita saksikan sama-sama tadi materi dari Ibu Apoteker Reni, ternyata batuk tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Perlu peranan aktif dari apoteker dalam melakukan assessment terhadap pasien, riwayat penyakit pasien, riwayat batuk, penyebabnya apa, dan baru pemilihan tata laksana batuknya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu topik kedua ini berjudul Personalized Use of Laxative for Constipation yang akan dibawakan oleh Apoteker Tuti Sri Wahyuni M. Franklin. Jadi izinkan saya membacakan dulu CV beliau. Apoteker Tuti Sri Wahyuni M. Franklin adalah apoteker dengan lulusan Master of Clinical Pharmacy di Universitas Surabaya tahun 2007, dan saat ini beliau bekerja sebagai Head of Pharmacy Department di Siloam Hospital Lipo Village 2014 sampai dengan hari ini. Selain sebagai Kepala Instalasi, Ibu Tuti juga aktif di organisasi sebagai Ketua Hisparsi PD Banten 2019 sampai dengan 2023. Dipersilahkan kepada Apoteker Tuti Sri Wahyuni untuk memulai presentasinya. Waktu yang tersedia 30 sampai dengan 40 menit. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Lucy, Apoteker Lucia Noviani untuk introduction-nya. Selamat siang sejawat apoteker sekali yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini boleh sharing dalam acara Apoteker Berbagi. Pada siang hari ini saya diminta untuk men-sharingkan terkait dengan personalized use of laxative for constipation. Sedikit objektif dari topik kita pada siang hari ini, mungkin sambil kita belajar bersama bagaimana penata laksanaan konstipasi dan bagaimana sebagai apoteker, seorang apoteker kita juga perlu melakukan swamedikasi terutama untuk pasien-pasien kita yang sering datang ke apotik maupun ke rumah sakit. Bagaimana memberikan rekomendasi kepada pasien, tentu kita ingin belajar lebih jauh terkait dengan konstipasi. Bagaimana nanti setelah menyelesaikan diskusi kita sore hari ini, Bapak Ibu sejawat apoteker mengerti patofisiologi dari konstipasi, kemudian mengetahui terkait dengan penyebab dan faktor risiko dari konstipasi, bagaimana memanage yang konstipasi pada kondisi-kondisi spesifik, dan bagaimana kita merujuk ke dokter pada saat seperti apa kita harus merujuk, dan memberikan konseling yang terbaik untuk pasien. Mungkin beberapa hari terakhir ini juga banyak kita di lapangan punya masalah terkait hal-hal ini.
Dan di sini mungkin sedikit pembahasan kita, topik kita adalah definisi konstipasi itu sendiri, apa itu konstipasi, bagaimana